Bisa di A. Baik, adapun susunan anggota kelompok kami yang pertama, Carlos Manuel dengan akhiran NIM 036, 037, Amalia A dengan akhiran NIM 042, Gilang Prayogo dengan akhiran NIM 045, dan Lili Nur Afida dengan akhiran NIM 049. Next. Untuk pokok pembahasannya, yang pertama bola dan persamaannya, kemudian koordinat silinder dan koordinat bola, yang ketiga bola dan bidang rata, keempat bidang singgung bola, kelima bidang kuasa bola, dan yang terakhir kedudukan dua bola. Next. Kita kenapa? Oh, jawab. Enggak. Next. Sabar. Oh, iya. Nah, untuk subbab pertama yaitu bola dan persamaannya. Untuk pemateri pertama, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya, moderator. Materi yang pertama yang akan kita bahas adalah bola dan persamaannya. Yang pertama itu ada definisi bola terlebih dahulu. Nah, bola di sini itu yang dimaksud itu permukaannya ya. Jadi definisinya itu merupakan tempat kedudukan titik-titik di dalam dimensi 3 yang mempunyai jarak yang sama terhadap sebuah titik tertentu. Nah, titik tertentu itu yang dimaksud merupakan pusat bola, dan jarak-jarak titik pada permukaan bola ke pusat bola merupakan jari-jari bola. Nah, yang pertama itu persamaan bola dengan pusat titik 0 di O 0,0,0. Maaf, ini seharusnya nolnya ada 3 ya. Yaitu bola dengan pusat titik O, titik asal, dan berjari-jari R, persamaannya diperoleh dengan cara mengambil sebarang titik P, X, Y, Z pada bola. Seperti kita lihat pada gambar, titik O ini adalah titik origin atau titik asal, dan kita mengambil sebarang titik di permukaan bola yaitu P, X, Y, Z. Sehingga menggunakan konsep atau definisi dari jarak, maka akan kita dapatkan jari-jari sama dengan akar dari X dikurangi 0 kuadrat, ditambah Y dikurang 0 kuadrat, ditambah Z dikurangi 0 kuadrat, atau bisa juga dalam bentuk lain kita kuadratkan kedua ruas sehingga mendapatkan R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Bisa di next. Yang kedua adalah persamaan bola yang berpusat di titik M, A, B, C. Nah, jika diketahui sebarang titik P, X, Y, Z pada permukaan sebuah bola, maka jarak P ke M, jadi pusatnya itu enggak di 0,0,0 di M, yaitu ini, terus sebarang titiknya yang ini, maka persamaannya itu bisa kita dapatkan R sama dengan akar dari X dikurangi A kuadrat, ditambah Y dikurangi B kuadrat, ditambah Z dikurangi C kuadrat. Sama kita kuadratkan kedua ruas sehingga mendapatkan R kuadrat sama dengan X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat ditambah Z dikurangi C kuadrat. Next. Selanjutnya adalah contoh soal. Carilah persamaan bola yang berpusat di titik 1,3,2 dan melalui titik 2,5,0. Nah, karena titiknya ini enggak di 0,0,0, maka kita pakai cara yang kedua. Sebenarnya caranya sama saja, karena yang di pusat 0,0,0 itu nanti kan dikurangi 0. Jadi, caranya sebenarnya sama saja. Nah, selanjutnya jari-jari bola adalah jarak dua titik tersebut, yaitu tinggal kita substitusi R sama dengan 2 dikurangi 1 kuadrat, ditambah 5 dikurangi 3 kuadrat, ditambah 0 dikurangi 2 kuadrat. Sehingga kita bisa dapatkan jari-jarinya itu sama dengan 3. Nah, karena kita sudah bisa dapatkan jari-jari, kita substitusi ke persamaan bolanya. Yaitu persamaan bola yang dicari adalah persamaan bola dengan jari-jari dan berpusat di titik 1,3,2, yaitu X dikurangi 1 kuadrat, ditambah Y dikurangi 3 kuadrat, ditambah Z kurangi 2 kuadrat sama dengan
R kuadrat, sehingga sama dengan 9. Lalu apabila ini kita jabarkan, maka akan kita dapatkan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurangi 2X dikurangi 6Y dikurangi 4Z ditambah 5 sama dengan 0. Bisa di next. Bisa di next. Sebentar ya, loading. Ya, oke. Baik, kan saya lanjutkan. Yang subbab kedua yaitu persamaan umum dari bola. Nah, rumus persamaan umum dari bola kita dapatkan R kuadrat sama dengan X dikurangi A kuadrat ditambah Y dikurangi B kuadrat ditambah Z dikurangi C kuadrat. Nah, ini kita bisa jabarkan seperti yang sebelumnya sehingga mendapatkan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurangi 2AX dikurangi 2BY dikurangi 2CZ ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi R kuadrat sama dengan 0. Lalu rumus persamaan umum bola dengan pusat P, A, B, C, dan jari-jari R, itu sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C ditambah D sama dengan 0. Nah, di mana si ini AX ini itu kan sama dengan negatif 2A di sini. Lalu B-nya itu sama dengan negatif 2B. Dan C-nya itu sama dengan negatif 2C. Dan si D-nya ini itu sama dengan ini A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi R kuadrat. Nah, tadi kan A sama dengan negatif 2A. Maka A kecil bisa kita dapatkan yaitu negatif setengah A besar. Lalu negatif 2B sama dengan B, maka B kecilnya itu sama dengan negatif setengah B besar. Lalu negatif 2C sama dengan C, maka C kecilnya kita bisa dapatkan negatif setengah C besar. Next. Selanjutnya, setelah kita lakukan tadi, selanjutnya kita itu harus menentukan titik pusat dan jari-jari dari bola dengan persamaan yang kita tentukan tadi. Nah, karena si A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah C kuadrat dikurangi R kuadrat itu sama dengan D, sama kayak sebelumnya, maka bisa kita dapatkan jari-jarinya itu sama dengan kita substitusi karena A-nya tadi kan negatif setengah A besar menjadi 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat ditambah 1/4 C kuadrat dikurangi D. Nah, ini rumus dari jari-jari. Lalu untuk pusatnya yaitu pusat A, B, C, maka tinggal kita substitusi A kecil, B kecil, C kecil, sehingga B itu sama dengan negatif setengah A, negatif setengah B, negatif setengah C. Nah, ada beberapa kemungkinan di persamaan bola, yaitu yang pertama, apabila R-nya itu lebih dari 0, maka bola tersebut adalah bola sejati. Lalu yang kedua, apabila R-nya itu sama dengan 0, maka bola-bola itu berjari-jari 0, atau hanya bisa berupa titik saja. Lalu yang ketiga, bila R-nya itu kurang dari 0, maka bola merupakan bola khayal. Next. Baik, selanjutnya adalah contoh soal. Tentukan pusat dan jari-jari bola jika diketahui persamaan bola tersebut adalah sebagai berikut. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurangi 10X dikurangi 8Y dikurangi 12Z ditambah 68.
Nah, penyelesaiannya berarti ini kan sama kayak bentuk yang sebelumnya. Jadi A-nya itu negatif 10, B-nya negatif 8, C yang besar C besar itu negatif 12, dan D-nya itu, maaf ini ada kesalahan penulisan ya, seharusnya D-nya itu sama dengan 68. Lalu untuk kita mencari jari-jarinya, tinggal kita substitusi R sama dengan 1/4 dikali negatif 10 pangkat 2, ditambah 1/4 dikali negatif 8 pangkat 2, ditambah 1/4 dikali negatif 12 pangkat 2, dikurangi 68. Sehingga R sama dengan akar dari 25 ditambah 16 ditambah 36 dikurangi 68. R sama dengan akar 9, sehingga R sama dengan 3. Nah, jari-jarinya sudah ketemu, yaitu 3. Selanjutnya kita cari titik pusatnya. Titik pusatnya itu P sama dengan P, negatif setengah A besar, negatif setengah B besar, negatif setengah C besar. Tinggal kita substitusi sehingga menghasilkan titik pusatnya itu 5,4,6. Next. Ditambah Z kuadrat, ditambah AX, ditambah PY, ditambah CZ, ditambah D sama dengan 0. Titiknya kan ada 4. Yang pertama itu titik P, yaitu X1, Y1, Z1. Lalu titik yang kedua itu Q, yaitu X2, Y2, Z2, dan titik yang ketiga yaitu R, X3, Y3, Z3. Dan titik yang keempat adalah S, X4, Y4, dan Z4. Nah, berarti pada bola itu artinya kita koordinat tersebut memenuhi persamaan bola. Jadi kita tinggal substitusi setiap titiknya ke persamaan bola, yaitu yang pertama X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Z1 kuadrat ditambah AX1 ditambah BY1 ditambah CZ1 ditambah D. Jadi ini yang untuk titik P, begitu pula yang ini untuk titik Q, yang ini untuk titik R, yang ini untuk titik S. Bisa di next. Nah, yang selanjutnya itu bisa mencari menggunakan metode determinan. Nah, jadi kan tadi persamaannya itu kan X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, sehingga ini yang kolom pertama itu memuatnya ini. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ini tuh ditaruh di kolom yang pertama. Lalu di kolom yang kedua itu X-nya, lalu kolom yang ketiga itu Y, kolom yang keempat Z, dan yang kolom kelima itu adalah variabel dari D. D-nya kan itu 1 ya, koefisiennya. Nah, lalu selanjutnya untuk yang baris kedua itu sama, cuma untuk persamaan titik yang pertama. Baris ketiga untuk persamaan titik yang kedua, baris keempat untuk persamaan titik yang ketiga, baris yang kelima untuk persamaan titik yang keempat. Next. Contoh soal, tentukan persamaan bola yang melalui titik A 1,0,0, B 0,1,0, C 0,0,1, dan D 0,0,0. Yang pertama kita menyelesaikannya menggunakan metode substitusi. Langkah yang pertama adalah bentuk umum persamaan bola melalui 4 titik, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Lalu yang kedua, melakukan substitusi titik-titik dari A, B, C, D itu ke persamaan umum bola. Yang pertama, titik A yaitu 1,0,0, tinggal kita substitusi X, Y, dan Z-nya, sehingga kita dapatkan 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah A dikali 1 ditambah B dikali 0 ditambah C dikali 0 ditambah D. Sehingga apabila kita operasikan, kita bisa mendapatkan A ditambah D itu sama dengan negatif 1. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan yang pertama.
Lalu yang kedua melalui titik B 0,1,0. Sama tinggal kita substitusi sehingga kita bisa mendapatkan B ditambah D itu sama dengan negatif 1. Next. Lalu yang ketiga itu melalui titik C 0,0,1. Tinggal kita substitusi saja sehingga juga mendapatkan C ditambah D itu sama dengan negatif 1. Lalu melalui titik-titik D yaitu 0,0,0 tinggal kita substitusi juga sehingga mendapatkan D-nya itu sama dengan 0. Nah, karena D-nya itu sama dengan 0, selanjutnya kita substitusi nilai D ini ke persamaan 1, 2, dan juga 3. Dari persamaan 1 tadi kan A ditambah D sama dengan negatif 1. Tinggal kita substitusi A ditambah D-nya 0 sama dengan negatif 1, sehingga A-nya sama dengan negatif 1. Sehingga nilai A sudah ketemu. Lalu yang persamaan kedua, B ditambah D sama dengan negatif 1, D-nya 0, sehingga B-nya kita dapatkan B sama dengan negatif 1. Next. Yang persamaan ketiga juga sama, yaitu C ditambah D sama dengan negatif 1, D-nya 0, sehingga C-nya sama dengan negatif 1. Dan tadi D-nya itu sudah sama dengan 0. Nah, karena sudah ketemu semuanya kan nilai dari A, B, C, dan juga D, maka tinggal kita substitusi ke persamaan umumnya. Jadi persamaan bulannya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurangi X dikurangi Y dikurangi Z sama dengan 0. Next. Lalu menggunakan penyelesaian cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan metode determinan. Yang pertama sama, menggunakan bentuk umum persamaan bola melalui 4 titik, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah X ditambah Y ditambah CZ ditambah D sama dengan 0. Lalu mensubstitusikan titik-titik yang diketahui ke dalam rumus. Sama kayak tadi, baris pertama, kedua, ketiga, keempat, dan juga kelima. Tinggal kita substitusi, tadi kan yang ini persamaan pertamanya. Nah, si X-nya itu kan nilainya 1, Y-nya 0, Z-nya 0. Sehingga kita tinggal substitusi X kuadrat, berarti 1 kuadrat sama dengan 1, ditambah 0, ditambah 0, X-nya 1, 0, 0, D-nya sama semua ya, 1. Lalu untuk yang persamaan kedua, nilai Y-nya yang sama dengan 1. Sehingga 0 ditambah 1 kuadrat sama dengan 1, ditambah 0, 0, 1, 0, 1. Untuk persamaan yang ketiga, Z-nya yang bernilai 1, sehingga 0 ditambah 0, 1 kuadrat sama dengan 1, 0, 0, 1, 1. Untuk persamaan yang keempat, yaitu 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, ini jadi apabila kita operasikan sehingga mendapatkan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat, X, Y, Z, 1. Ini tinggal kita jumlahkan biasa sehingga mendapatkan 1, 1, 0, 0, 1 tetap. Lalu yang ini juga 1. Lalu yang ketiga juga 1. Ininya semua tetap. Lalu yang terakhir ini 0. Nah, apabila kita perhatikan, ini itu kan udah sama semua. Terus si ininya itu juga sudah 0, sehingga bisa kita eliminasi atau bisa kita manfaatkan menjadi matriks yang lebih kecil. Next. Yaitu caranya kita bisa melakukan operasi baris elementer. Nah, tadi kan sudah kita eliminasi itu ya, sehingga langkah yang selanjutnya itu melakukan operasi baris elementer. Tetap yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat, X, Y, Z. Jadi tujuan kita itu membuat ininya itu nanti sama dengan 0. Nah, ini kan masih ada 1. Nah, jadi kita substitusi ke persamaan 1, yaitu 1 kuadrat sama dengan 1 ditambah 0 ditambah 0, 1, 0, 0. Persamaan yang kedua, Y-nya yang 1, sehingga 0, 1, 0, 1, 0, 1. Yang persamaan 3-nya, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Nah, yang persamaan 4-nya tadi kan sudah kita eliminasi. Nah, sehingga ini kan di sini ada nilai 1 ya. Kita bagaimana caranya agar bisa mendapatkan nilainya itu bisa menjadi 0, agar nanti bisa kita eliminasi juga yang ini. Nah, sehingga caranya yaitu dengan kolom 1 yang ini, itu kita kurangi dengan 1 kali kolom keempat, atau kolom 1 dikurangi kolom keempat. Nah, jadi yang baris pertama itu menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurangi Z dikurangi Z ini. Lalu baris kedua 1 dikurangi 0 dikali 1 sama dengan 0 sehingga tetap menjadi 1. Yang ini juga 1 dikurangi 0 menjadi tetap sama dengan 1. Lalu yang baris yang kolom ketiga 1
dikurangi 1, sehingga menjadi 0. Nah, ini sudah kita dapatkan nolnya di sini, sehingga ini juga bisa kita coret. Next. Sehingga bisa kita dapatkan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurangi Z, X, Y, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Nah, di sini kita juga mengubahnya dengan akar menjadi 0, yaitu menggunakan operasi baris elementer, yaitu kolom 1 dikurangi dengan kolom 3. Nah, sehingga bisa kita dapatkan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurangi Z dikurangi Y, ini 1 dikurangi 0 kan tetap 1. Lalu 1 dikurangi 1 itu sama dengan 0. Nah, sehingga ini juga bisa kita coret, sehingga kita dapatkan bentuk matriks berorder 2 kali 2, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurangi Z dikurangi Y, X, 1, 1. Lalu kita mencari determinannya seperti biasa, kita kalikan gini. Lalu bisa kita dapatkan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurangi Z dikurangi Y dikali 1 dikurangi X dikali 1. Nah, sehingga menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dikurangi X dikurangi Y dikurangi Z sama dengan 0. Nah, sehingga sudah ketemu kan persamaan bolanya. Jadinya apabila kita menggunakan cara yang pertama ataupun kedua itu nanti hasilnya akan sama. Next. Jadi materi yang kedua yaitu koordinat silinder dan koordinat bola. Bisa di next. Nah, di sini udah ada 3 gambar. Yang pertama itu ada koordinat kartesius, yang kedua ada koordinat silinder atau koordinat tabung, lalu yang ketiga ada koordinat bola. Nah, di sini di koordinat kartesius itu titik P, titiknya itu koordinatnya X, Y, Z. Nah, sedangkan di koordinat silinder itu R, theta, Z, dan di koordinat bola itu menjadi rho, theta, pi. Nah, lalu ini ada beberapa hubungan koordinat silinder dan juga koordinat kartesius. Yang pertama dari silinder ke kartesius, yaitu X-nya itu sama dengan R cos theta, Y-nya sama dengan R sin theta, dan Z-nya tetap sama dengan Z. Lalu untuk kebalikannya dari kartesius ke silinder, yaitu R sama dengan X, akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat, tan theta sama dengan Y per X, dan Z-nya juga tetap Z. Bisa di next. Yang selanjutnya adalah hubungan koordinat bola, yaitu rho, theta, dan pi ke koordinat kartesius X, Y, Z. Untuk bola ke kartesius, itu X-nya itu sama dengan rho sin pi cos theta. Y-nya sama dengan P, rho sin pi sin theta. Z-nya itu sama dengan rho cos pi. Sedangkan dari kartesius ke bola, rho-nya itu sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Untuk theta-nya sama dengan arkes tan Y per X. Dan untuk pi-nya sama dengan arkes cos Z per akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Next. Selanjutnya adalah contoh soal. Carilah dalam koordinat silinder titik yang dinyatakan dalam koordinat kartesius negatif 5, negatif 5, 2. Nah, tinggal kita substitusi. R-nya itu tadi kan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Tinggal kita substitusi, ini X, ini Y, ini Z. Negatif 5 kuadrat ditambah negatif 5 kuadrat sama dengan R sama dengan 5 akar 2. R-nya sudah kita temukan. Nah, sekarang kita mencari theta-nya. Tan theta itu sama dengan Y per X. Kita tinggal substitusi, tan theta sama dengan negatif 5 per negatif 5. Tan theta itu sama dengan 1. Nah, karena si X sama Y-nya itu ada di kuadran 3, maka theta-nya itu kita dapatkan 5pi per 4, yang tan-nya sama dengan 1. Lalu, theta-nya sudah kita temukan juga, tinggal Z-nya. Z-nya kan tadi nilainya sama ya, jadi Z-nya tetap sama dengan 2. Nah, sehingga koordinat silindernya yaitu R, theta, Z menjadi 5 akar 2, 5 pi per 4, 2. Next. Contoh soal yang selanjutnya, titik dalam koordinat bola adalah 8, pi per 3, 2 pi per 3. Tentukan bentuk koordinat kartesiusnya. Nah, rumusnya tinggal kita substitusi, sehingga menjadi X-nya itu, rho-nya kan 8. Terus, pi-nya itu sama dengan 2 pi per 3.
Ini tetanya pi per 3. Nah, sehingga tinggal kita substitusi, rho-nya sama dengan 8, sin pi-nya sama dengan sin 2pi per 3, cos tetanya sama dengan cos pi per 3. Sehingga 8 dikali akar 3 per 2 dikali setengah sama dengan 2 akar 3. Lalu yang untuk Y-nya, nilai X-nya kan udah ketemu. Lalu kita cari yang Y-nya. Tinggal kita substitusi, kan tadi rumusnya rho sin theta rho sin pi sin theta. Sehingga menjadi 8 sin 2pi per 3 sin pi per 3. 8 dikali akar 3 per 2 dikali akar 3 per 2 sama dengan hasilnya itu 6. Nah, untuk Z-nya itu sama dengan rho cos pi. Sehingga bila kita substitusikan menjadi 8 cos 2pi per 3. Sehingga menjadi 8 dikali negatif setengah sama dengan negatif 4. Nah, nilai X, Y, dan juga Z-nya ini udah ketemu semua, maka koordinat kartesiusnya itu menjadi 2 akar 3, 6, negatif 4. Next. Untuk yang selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ialah bola dan bidang rata. Untuk pemateri selanjutnya dipersilakan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan bola dan bidang ratanya. Next. Nah, kita ketahui dulu ya, kalau ada sebuah bola, kemudian bolanya itu ada 3 kondisi. Yang pertama, dia akan menyinggung bola. Yang kedua, akan memotong. Yang ketiga, tidak menyinggung dan tidak memotong, atau saling lepas. Nah, misalkan bola ini bukan sama dengan 0 ya, tapi pakai persamaan AX plus BY plus C. Pakai persamaan bola ini, persamaan umum lebih tepatnya yang sudah direvisi sama Pak Susanto. Memiliki jari-jari R dengan pusat P, bidang B ini juga tidak pakai ini, harusnya pakai AX plus BY, pakai persamaan umum linier bidang, dan D adalah jarak dari titik pusat P ke bidang B sama dengan ini bukan. Nah, yang pertama, kondisi yang pertama itu yang ini, yang merah ini. Nah, ini dalam angel yang lain seperti kayak gini. Dia akan memotong bola. Nanti kita lihat kondisinya. Yang kedua ini yang biru, dia akan menyinggung, yaitu di titik apa ini? Titik C ini kayaknya. Ya, di sini. Dan yang ini, dia saling lepas. Seperti contoh ini. Saling lepas. Gitu. Oke, next. Nah, terdapat 3 kondisi yang mungkin terjadi terkait bola dan bidang rata. Untuk yang pertama, jika nilai D lebih kecil kurang dari R, maka bidang akan memotong bola. Bentuk perpotongannya berupa lingkaran, bisa pada bidang warna merah. Nah, jika nilai D sama dengan R, maka bidang akan bersinggungan pada salah satu titik pada bola. Jika nilai D lebih dari R, maka bidang tidak memotong bola dimanapun. Ini sebenarnya kita bisa logikakan, bisa kita bayangkan. Kalau D adalah jarak bidang terhadap bola, nah jaraknya tadi itu kurang dari R, maka dia itu akan memotong. Seperti itu. Karena yang kita ketahui D itu apa sih? D itu jarak dari titik pusat terhadap bidang. Nah. Next. Nah, ini ada contoh soalnya, ini mencari kedudukan bidang dengan persamaan bla 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 terhadap bola dengan persamaan bla 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 adalah, nah kita bisa cari, kalau kita masukkan ke kita cari R-nya, kemudian kita cari ke nilai D, maka kita bisa tinjau di sana apakah D-nya nanti kurang dari atau lebih dari. Seperti itu. Bola dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah AX plus BY plus CZ ditambah D sama dengan 0, memiliki pusat seperti tadi sudah dijelaskan, memiliki pusat ini dengan rumus min setengah A, min setengah B, min setengah C, dan memiliki jari-jari ini. Ya, yang tadi sudah dijelaskan Mbak Lili. Titik pusat bola dengan persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat ditambah 2X ditambah 4Y ditambah 4Z min 7 sama dengan 0 adalah ini. Tinggal kita masukkan saja, ketemu. Pusatnya sudah ketemu. Next.
Nah, sekarang kita cari jari-jari, kita masukkan substitusi ke persamaan ini, kita dapatkan jari-jarinya 3. Nah, sekarang kita bisa mencari, karena kita sudah punya titik pusat, kemudian kita mempunyai persamaan bidang, kita bisa cari jarak antara titik pusat terhadap bidang. Pakai rumus ini. Yang sudah dijelaskan oleh kelompok 2 kalau nggak salah. Ya, kelompok 2. Tinggal kita substitusikan nilainya, kita dapatkan nilai 2. Nah, kita tinjau apakah 3 ini lebih dari atau kurang dari 2. Kan 3 ini lebih dari 2 ya. 3 adalah jari-jari. Kalau jari-jarinya lebih dari D, maka dia memotong. Seperti itu. Nah, ini. Oke, next. Nah, bidang singgung bola. Tadi ada 3 kondisi. Yang pertama, dia akan memotong. Yang kedua, dia akan menyinggung ketika D sama dengan R. Nah, di dalam bidang singgung ini khusus pada D sama dengan R. Kita bahas. Oke. Misalkan D adalah jarak dari titik pusat bola dengan persamaan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat ditambah AX ditambah BY plus CZ ditambah D dengan D adalah A kuadrat ditambah B kuadrat tambah C kuadrat ditambah R kuadrat sama dengan 0. Terhadap bidang dengan persamaan AX plus BY plus CZ plus D sama dengan 0. Ini adalah persamaan linier bidang di kelompok 2. Dan nilai D sama dengan jari-jari bola seperti yang saya sampaikan tadi. Maka bidang akan menyinggung di titik M. Ini cuma penamaan aja. X1, Y1, Z1. Ini gambarnya tidak pakai ini, tidak pakai S sama dengan 0. Tapi pakai persamaan bola. Pakai ini. Dan bidangnya pakai ini. Seperti itu. Untuk mencari persamaan bidang singgung, kita arahkan pada vektor normal. Pada bidang. Nah, ini yang sudah kita bahas di aljabar linier, saya memang menulis bahwa mereka adalah sama, ternyata berbeda. Untuk mencari persamaan bidang sudah dijabarkan oleh Bu Titi bahwa vektor normal adalah ketika ada suatu bidang lengkung, kemudian dia bersinggungan dengan sebuah bidang rata, maka di sana ada vektor normal. Next. Nah, koordinat M tadi, apa M tadi? M ada titik pusat. Titik pusat bisa kita cari dengan persamaan M sama dengan min setengah A, min setengah B, min setengah C. Karena titik M adalah titik pusat bola. Seperti itu. Koordinat M bisa kita cari menggunakan vektor posisi. Misal, vektor N adalah vektor posisi titik N, maka vektor N adalah N min M. Karena tadi adalah NM gini kan vektornya. Kebalik. Nah, maka untuk mencari koordinat posisinya ini, ya tinggal M min N. Ada di vektor bab 1. Kita dapatkan ini X, tadi kan N-nya kan X1, Y1, Y1 seperti itu ya. Dikurangi dengan M. Ini tinggal jadi ini seperti ini. Sehingga persamaan bidang yang menyinggung di titik N ini ngantuin sebuah. Ini sebenarnya koma ya, bukan plus. X1, Y1, Z1 dengan vektor normal. X1 ditambah setengah A, Y1 ditambah setengah B, Z1 ditambah setengah C adalah, nah, kita tadi sudah ngomong ya, kita arahkan ke vektor normal. Vektor normal rumusnya A X min X1 ditambah B X min Y min Y1 ditambah C Z min Z1 sama dengan 0. Ada di bab 2. Maka kita dapatkan ketika kita kalikan mereka, kita dapatkan X1 X min X1 kuadrat tambah setengah AX min setengah AX1 ditambah Y1 Y min Y1 kuadrat ditambah setengah BY min setengah BY1 ditambah Z1 Z min Z1 kuadrat ditambah setengah CY min setengah CY1 sama dengan 0. Kita kalikan mereka. Ini kita kalikan. Nah, setelah itu kita kelompokkan mereka. Ada X1X, ada Y1Y, ada Z1Z. Kita kelompokkan jadi 1.
Ada setengah AX, ada setengah. Nah, ini kita kelompokkan. Kalau A ya ketemu A, B ketemu B, kita kelompokkan. Kemudian yang ini kita taruh di belakang. Seperti itu. Ya. Sehingga kita dapatkan X1X, Y1J, Y1J. Maaf. Ini dikelompokkan terhadap ini ya. Bentar. Ini setengah AX, BY, dan JY dikelompokkan jadi satu ke sini. Nah, yang ini kita pindah ke belakang. Kita keluarkan minusnya, kita dapatkan persamaan plus ini. Gitu. Oke, next. Nah, sebenarnya kita tadi itu mau mengarahkan yang belakang menjadi nilai D. Seperti itu. Tapi dengan syarat, karena D kan hanya AX plus B. Maaf, apa itu tambah B kuadrat ditambah C kuadrat tambah R kuadrat. Seperti itu. Tapi yang tadi beda. Karena tadi mengandung setengah. Nah, kita akali mereka. Bentar. Karena titik N berada pada lingkaran, ya, karena titik N berada pada lingkaran, berarti kan titik N itu adalah juga lingkaran gitu, bagian dari lingkaran gitu. Sehingga dia termasuk pada, karena titik N berada pada, maaf ini bukan lingkaran, ini bola ya ini, ya maaf. Sehingga dia itu termasuk pada bola. Sehingga X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah AX1 ditambah B, Y1 ditambah C, Y1 ditambah D sama dengan 0. Ini adalah persamaan bola. Tapi dengan titik N. Ya, kita dapatkan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah AX ditambah B ditambah C, Y sama dengan minus D. Ini sama-sama dikurangi D di kedua ruas. Kita dapatkan itu. Oke. Selanjutnya kita arahkan yang ini. Oke. Kita arahkan ini sama seperti yang di slide sebelumnya. Di slide sebelumnya kan dia mengandung setengah. Nah, gimana cara kita biar dia bisa menjadi setengah? Ya kita kurangkan dia dengan setengah di kedua ruas. Sehingga kita dapatkan ini. Ini dikurangi kedua ruas, setengah. Oke, substitusikan persamaan 2 ke persamaan 1. Kita dapatkan yang tadi yang ada di slide sebelumnya tadi itu dimasukkan ini. Nah, dimasukkan ke sini. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya kita kalikan minusnya. Kita kalikan, kita dapatkan ini. Ya. Setelah itu kita bisa keluarkan mereka yang AX ini, yang kita kelompokkan mereka bisa menjadi X1X ditambah Y1Z, Y ditambah Y1Z ditambah setengah A, dikalikan X ditambah X1 ditambah setengah B, kalikan Y ditambah Y1 ditambah setengah C, kalikan Z ditambah Y1 ditambah D. Nah, kita arahkan ke vektor normal. Persamaan linear dengan vektor normal. Dan akhirnya didapatkan persamaan bidang singgung bola pada titik N, X1 ditambah Y1 ditambah Z adalah ini, X1X ditambah ini, ditambah setengah A, dikalikan X ditambah X1, ditambah setengah B, dikalikan Z ditambah Y1, ditambah setengah C, dikalikan Z ditambah Y1, ditambah D. Ini. Kita dapatkan persamaan bidang yang menyinggung bola di titik N. Seperti itu. Next. Ini oke. Sebentar. Ini adalah persamaan bidang dengan bolanya itu persamaan umum. Bolanya ada di persamaan umum. Ya. Tapi yang sekarang ini dia berada di titik N sama benar. Oke. Bentar. Ini contoh soal kayaknya nih. Ya, ini contoh soal. Maaf. Kira ini pembahasan ini. Oke, langsung aja lah kita ini contoh soal. Tentukan persamaan bidang singgung bola S X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat tambah 2X ditambah 4Z ditambah 4Z sama dengan 0 di titik N sama dengan 0,0,0 ini adalah titik singgung. Ya. Penyelesaiannya kita substitusikan ke persamaan yang kita dapat tadi, persamaan bidang singgung. Nah, ini koma ya, bukan plus ini. Ngantuk sehingga. X1X ditambah Y1Y ditambah Y1Z ditambah setengah A. Ini ada persamaan yang tadi. Nah, tinggal kita substitusikan. X1X kita masukkan yang ini 0.
Y1Y kita masukkan 0. Ini kita masukkan 0. Kita dapatkan 0, 0, 0, 0 di sini. Ya, ini 0. Ditambah A. Oke, kita dapatkan A adalah ini. Ini 4. Ini. Seperti itu. X1E kita dapatkan ini. Kita tinggal substitusikan aja. Dan D adalah koefisiennya. 0. Tidak ada koefisien di sana. Ya. Maka kalau kita hitung mereka, dia mendapatkan X ditambah 2Y ditambah 2Y sama dengan 0. Kalau nggak percaya silakan dibuktikan di geometri. Di GeoGebra. Next. Oke. Bentar. Oke, kalau yang ini kan tadi itu persamaan bidang singgung dengan bolanya memiliki persamaan umum. Nah, kalau yang ini itu bola dengan persamaan yang dengan titik pusat 0,0,0 dengan kita cari titik singgungnya seperti itu. Diketahui bola E kuadrat tambah Y kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini kan persamaan bola ya. Menyinggung bidang V di titik A sama dengan ini. Nah, vektor AO sama dengan X1Y ditambah X1, Y1, Y1 adalah vektor normal bidang V. Karena kenapa? Karena dia kan O-nya kan titik pusat gitu. Sehingga titik A ini ya, kita itu tidak perlu mencari koordinat titik A. Maaf, kita tidak perlu mencari koordinat vektor, bukan koordinat. Kita tidak perlu mencari vektor posisi A karena O-nya itu tadi ada di titik pusat. Kalau dia tidak berada pada titik pusat, maka harus kita cari vektor normalnya. Oke. Meskipun kamu cari vektor normalnya, ya tetap jadi ini karena O-nya 0,0,0 gitu. Untuk menurunkan persamaan bidang singgung kita arahkan pada vektor normal pada bidang. Suatu bidang datar yang diketahui melalui sebuah titik X1, Y1, Z1 dengan vektor normal A, B, A, B, C. Didapatkan ini. Ini adalah persamaan linier bidang vektor normal. Panjang teman. Maka kita substitusikan nilai A. Kita dapatkan nilai A tadi apa? Ini ya. Ini. Nilai A. Ya, X1X dikalikan ini, X min X1 ditambah Y1 kalikan Y min Y1 ditambah Z1 kalikan Z min Z1 sama dengan 0. Tinggal kita kalikan mereka, akan didapatkan ini. Ya. Nah, kemudian kita kelompokkan mereka. X1X dengan Y1Y dengan Z1Z kita kelompokkan jadi 1. Kemudian yang ini kita kelompokkan jadi 1, tapi minusnya dikeluarkan. Sama dengan 0. Ya. Nah, ini apa? Ini persamaan jari-jari. Kita dapatkan ini adalah sebuah jari-jari lingkaran. X1X tambah Y1Y tambah Z1Z min minus R kuadrat sama dengan 0. Ya. Nah, kita kurangkan mereka dengan minus R kuadrat. Didapatkan. Kita tambahkan. Maaf, kita tambahkan sesama R kuadrat di kedua ruas. Kita dapatkan persamaan ini. Gitu. Ini adalah persamaan bidang singgung yang menyinggung bola dengan pusat di pusat 0,0,0. Next. Next. Nah, kalau yang tadi adalah pusatnya itu di 0,0,0, yang ini istimewa. Pusatnya A, B, C. Tapi dengan vektor normal. Kita mencari persamaannya dengan vektor normal. Sebenarnya ini adalah sebuah kesalahan, tapi bernilai benar. Karena sudah aku coba, hasilnya benar. Tapi tidak umum aja bentuknya nanti. Kalau yang umum ada di slide nanti sebelah.
Oke, diketahui bola dengan persamaan X min A kuadrat. Ini adalah persamaan bola dengan pusat A, B, C. Nah, dengan pusat A, B, C menyinggung bidang V di titik X1, Y1, Y1. Dengan vektornya, vektor normalnya kita cari dia dengan O min A. Ya, gitu. Vektor O dikurangi vektor. Kita dapatkan ini. Adalah vektor bidang V. Untuk menurunkan persamaan bidangnya, kita arahkan dia ke vektor normal. Di sebuah bidang datar melalui sebuah titik ini. Ya, titik A. Dengan vektor normal A, B, C. Dapatkan ini persamaannya. Persamaan linear bidang dari vektor normal. Wow. Sehingga kita tinggal substitusikan mereka ya dengan nilai A adalah ini. Ini kan vektor normalnya ya. Kita substitusikan mereka. Gitu. Kita dapatkan ini. Setelah itu kita kalikan mereka. Kita kalikan, kita dapatkan ini. Ya. Oke. Setelah itu kita kelompokkan mereka yang mengandung X1 kuadrat. Yang mengandung ini kita kelompokkan di kanan sendiri. Ya, kita kelompokkan maka jadi seperti ini. Ini tinggal dikelompokkan aja, diarahkan ke kanan aja. Komutatif. Nah, setelah itu kalau kita lihat ini adalah apa? Ini adalah R kuadrat. Karena di persamaan bola X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat tambah Z1 kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini kita dapatkan R kuadrat. Kemudian kita kurangkan mereka dengan R kuadrat di kedua ruas, maka didapatkan ini. Ya. Kemudian kita kalikan minus di kedua ruas, kita dapatkan ini. Setelah itu, kayak double. Oh, enggak. Ini kita kalikan minusnya, kita kalikan, didapatkan nih. Dan ini adalah ini sifat distributif. Kita keluarkan mereka, ya. Kita dapatkan A-nya dikeluarkan, kita dapatkan ini B-nya dikeluarkan, C-nya dikeluarkan. Nah, ini dengan pusat A, B, C. Ini jarang Anda temui di makalah, di referensi, karena ini ada sebuah kesalahan tapi yang benar-benar. Next. Salah ngitung ya bener. Iya. Nah, kalau tadi kan makanya ini aku tulis dengan cara lain. Nah, dengan cara lain ini sebenarnya ini yang umum gitu. Yang tadi itu tidak umum. Nah, tapi hasilnya sama kok nanti. Persamaannya aja beda, tapi hasilnya sama. Misalkan persamaan bola dengan ini persamaan bola di pusat A, B, C. Ya, dengan M, ini pusatnya ya. Ada titik pusat bola. Nah, N ini koma, maaf. N adalah titik singgung bola. Ini. Ya. Dan MN adalah vektor normal bidang V. Kita setujui ya di bidang di bab 2, kita setujui. Dan juga sebagai jari-jari bola. Nah, dia itu sebagai vektor normal plus jari-jari bola. Kita setujui. Ya tinggal kita lihat karena M tadi titik pusat dan ini adalah titik singgung. D sama dengan R. Dia adalah jari-jari juga. Ambil sebaran titik pada bidang apa ini, kita namai dulu bidangnya bidang V aja ya, kita namai bidang V. Pada bidang V misalkan Q, X, Y, Z. Nah, kalau kita tahu ya, ini dimanapun kamu ambil titik Q ini, maka dia tetap tegak lurus gitu, Rek. Dimanapun kamu cari, asalkan titik Q tidak berhimpit dengan titik N. Kalau titik N berhimpit, maka dia tidak bisa tegak lurus. Sehingga kita bisa cari mereka, NQ, vektor NQ adalah X min X1, Y min Y1, Z min Z1. Ini NQ. Ya.
vektor Mn ini dengan persamaan ini, Mn tegak lurus dengan Nq. Ya, dimanapun. Terserah kamu mau mengambil Q-nya di mana. Sehingga Mn, vektor Mn dikali vektor Nq sama dengan 0. Kita ketahui syarat dari vektor tegak lurus adalah hasil kali skalarnya sama dengan 0. Kita setujui. Oke, tinjau vektor Mq. Ini vektor Mq adalah hasil penjumlahan Mn ditambah Nq. Nah, sebenarnya ini ada babnya sendiri dengan penjumlahan dalam geometri ya. Ini Mn, Nq, maka ini penjumlahannya. Gitu. Tapi kalau tidak dibahas ya nggak apa-apa. Sehingga Nq kan sama dengan Nq min Mn vektor. Benar. Oke. Nah, tadi kan Mn kali Nq kan sama dengan 0. Ya, Nq sama dengan ini. Kita substitusikan di sini. Ya, kemudian kita kalikan mereka. Kita kalikan, didapatkan ini. Nah, kita substitusikan ke Mn tadi apa? Mn ini. Mq-nya. Mq, mana Mq? Sebentar. Mq-nya X min A, koma Y min B, koma Z, C. Dikurangi Mn kali Mn kuadrat. Bukan, enggak. Vektor Mn kalikan vektor Mn sama dengan 0. Next. Nah, tadi kan kita sampai sini ya. Ini tak tulis ulang. Nah, ini kan sebuah perkalian skalar. Ya, sebuah perkalian skalar kita dapatkan ini kali ini ditambah, ini kali ini tambah, ini kali ini. Karena dia adalah vektor. Ya, bukan sebuah koordinat. Kalau koordinat kita kalikan seperti ini. Gitu. Minus Mn, vektor Mn kalikan vektor Mn sama dengan 0. Nah, kalau kita ketahui Mn itu apa, kalau kita ketahui tadi Mn itu kan sebuah jari-jari bola. Nah, sehingga kalau Mn dikalikan Mn ya R kuadrat. Mn saja itu R. Kalau kalikan R ya R kuadrat. Minus di sini. Seperti itu. Kita dapatkan ini. Setelah itu kita tambahkan mereka dengan R kuadrat di kedua luas. Kita dapatkan ini. Sehingga ini adalah bentuk persamaan bidang singgung bola dengan pusat A, B, C. Kita dapatkan ini. Gitu. Oke. Next. Sudah lengkap. Saya serahkan ke moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya adalah bidang kuasa bola yang akan saya sampaikan sendiri. Sebelumnya untuk memahami bidang kuasa bola, kita harus memahami tentang titik kuasa, kemudian garis kuasa, baru ke bidang kuasanya. Yang pertama adalah titik kuasa. Berdasarkan gambar di layar, dari titik P dengan koordinat X1, Y1, Z1 di luar bola B dengan pusat M, dengan koordinat A, B, C, dan jari-jari R dapat kita buat sembarang garis potong PAB dan garis singgung PQ. Nah, secara geometrik, PA kita kali dengan PB, nanti nilainya akan tetap, dan nilainya akan sama dengan PQ kuadrat. Nah, nilai yang tetap tersebut kita namakan kuasa P terhadap bola B atau KPB. Sehingga dapat kita katakan bahwa titik kuasa adalah titik yang mempunyai kuasa sama terhadap bola. Untuk bisa memahami mungkin di slide selanjutnya. Nah, ini. Kita buat sebuah bola, ini kan. Nah, kemudian kita ambil sebuah titik, yaitu titik P. Kemudian kita ambil garis singgung, ini yang menyinggung bola ini. Kemudian dari ini,
titik garis singgungnya kita tarik ke titik pusat bolanya. Nah, ini kan berarti kan jari-jarinya. Nah, antara garis singgung ini sama ini jari-jarinya akan terbentuk sudut 90 derajat. Nah, dari sini nilai PA-nya kan ini, segmen PA-nya ini kan 2,67, kemudian kita kali dengan segmen PB. Segmen PB ini 4,13. Nah, tadi kan aku bilang kalau PA dikali PB sama dengan tetap sama dengan PQ kuadrat. Nah, nilai PQ kuadratnya itu 11,64 dan nilai PA dikali dengan PB nilainya juga 11,4. Seperti itu. Berikut merupakan contoh soalnya. Tentukan kuasa P dengan koordinat 1, 2, negatif 1 terhadap bola dengan persamaan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat min 2x plus y sama dengan 7. Nah, untuk penyelesaiannya, koordinatnya ini kita substitusikan ke ini persamaannya. Jadi 1 kuadrat plus 2 kuadrat plus negatif 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 ditambah 2 dikurangi 7 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan nilainya ini negatif 1. Nah, karena negatif 1 itu kurang dari 0, maka titik P ini berada di dalam bola. Sebentar, kayaknya ada yang kelewat. Oh, ini benar. Ini tadi belum dijelaskan ya. Untuk nilai KBB itu ada 3 kemungkinan. Ketika nilai kuasanya lebih dari 0, maka titik P itu berada di luar bola. Yang kedua, untuk nilai kuasanya sama dengan 0, maka titiknya akan berada pada bola. Dan yang ketiga, untuk nilai kuasanya kurang dari 0, maka titik P-nya akan berada di dalam bola. Nah, kemudian untuk contoh soal yang kedua, tentukan titik kuasa 4 bola berikut. Untuk persamaannya, untuk persamaan bola yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini, keempat ini. Untuk penyelesaiannya, karena persamaannya semuanya sama dengan 0, maka dapat kita buat K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan K4. Sehingga persamaan 1 sama dengan persamaan 2 sama dengan persamaan 3 sama dengan persamaan 4. Nah, dari sini ininya bisa kita kurangkan dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Plus Z kuadratnya juga dikurangi. Jadi, seperti ini. Nah, sisanya negatif 3Z sama dengan negatif 3Y plus 1 sama dengan 9X sama dengan negatif 9. Nah, dari situ bisa kita lakukan perhitungan 9X sama dengan negatif 9, sehingga X-nya bernilai negatif 1. Kemudian, negatif 3Y plus 1 sama dengan 9X, sehingga Y-nya didapatkan 10/3. Kemudian, negatif 3Z sama dengan negatif 9, Z sama dengan 3. Jadi, titik kuasanya adalah negatif 1, 10/3,3. Ketika digambar di GeoGebra akan menghasilkan seperti pada di FBC. Nah, ketika di GeoGebra akan menghasilkan gambar seperti ini. Kemudian ialah garis kuasa. Kita bisa mengambil 3 bola. Nah, garis kuasa 3 bola merupakan garis potong ketiga bidang kuasa tiap 2 bolanya. Jadi, garis kuasa itu merupakan tempat kedudukan titik-titik yang kuasanya sama terhadap 3 bola. Karena persamaan bolanya itu sama dengan 0 semua, dapat kita buat KP1 sama dengan KP2 sama dengan KP3. Kemudian misalkan untuk persamaannya seperti ini, X kuadrat plus Y kuadrat sama plus Z kuadrat plus A1X plus B1Y plus C1Z plus D1 sama dengan ini sampai ini. Sehingga K1 sama dengan K2 sama dengan K3. Kemudian
K1 min K2 sama dengan 0, K1 min K3 sama dengan 0, dan K2 min K3 juga sama dengan 0. Nah, untuk contoh soalnya, tentukan persamaan garis kuasa 3 bola berikut ini. Untuk persamaan bolanya yang pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Nah, tadi kan udah dijelasin kalau K1 sama dengan K2 sama dengan K3. Sehingga bisa kita selesaikan terlebih dahulu K1 sama dengan K2. Nah, kemudian untuk persamaannya kita masukkan ini sama ini, sehingga untuk kedua ruasnya kita kurangkan dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat, sehingga negatif 4 sama dengan negatif 4Z. Sehingga Z-nya sama dengan 1. Kemudian K1 sama dengan persamaannya kita masukkan juga, kemudian di kedua ruas kita kurangkan dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat, sehingga negatif 4 sama dengan 4Y. Y-nya sama dengan negatif 1. Begitu pula dengan ini, K2 sama dengan K3, sehingga didapatkan Z-nya sama dengan 1. Nah, dari persamaan itu, kalau digambar di GeoGebra akan menghasilkan seperti ini. Untuk persamaan garis kuasanya dari ketiga bola ini adalah negatif Y sama dengan Z sama dengan 1. Kemudian selanjutnya bidang kuasa. Bidang kuasa itu tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai kuasa sama terhadap dua bola, yaitu B1 dan B2. Nah, untuk kuasanya itu berupa sebuah bidang. Nah, bidangnya itu kita namakan bidang kuasa. Seperti yang tadi, kan kalau untuk persamaan kan biasanya disama dengan 0, sehingga B1 sama dengan B2 atau B1 dikurangi B2 sama dengan 0. Kemudian misalkan untuk persamaan B1-nya ini, dan persamaan B2-nya ini. Nah, sehingga ini karena sama-sama sama dengan 0, sehingga B1 sama dengan B2. Untuk contoh soalnya, enggak nih. Ini, ambil sembarang titik, yaitu titik P dengan koordinat X1, Y1, Z1 pada bidang kedudukan titik kuasa, maka akan berlaku yang ini tadi persamaannya. X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus Z1 kuadrat plus A1 X1 plus B1 Y1 plus C1 Z1 plus D1 sama dengan X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus Z1 kuadrat plus A2 X1 plus B2 Y1 plus C2 Z1 plus D. Nah, dari situ kita operasikan sehingga ininya, kedua ruasnya kita kurangkan dengan X1 kuadrat plus Y1 kuadrat plus Z1 kuadrat plus A2 X1 plus B2 Y1 plus C2 Z1 plus D2, sehingga seperti ini. Nah, kemudian kita, oh ini kan habis. Ini, sehingga tersisa ini. Nah, dari sini X1-nya bisa kita keluarkan, Y1-nya kita keluarkan, dan Z1-nya kita keluarkan, sehingga seperti ini. Nah, karena titik P dengan koordinat X1, Y1, Z1 adalah sembarang titik pada bidang kuasa, maka persamaan bidang kuasa yang berlaku adalah A1 min A2 dikali X, ditambah B1 dikurangi B2 dikali Y, ditambah C1 dikurangi C2Z, ditambah D1 dikurangi D2 sama dengan 0. Nah, untuk sifat-sifat bidang kuasa bola seperti ini. Yang pertama, bidang kuasa tegak lurus sentral kedua bola. Nah, ini bidang kuasanya kan di sini. Nah, ini tegak lurus dengan bolanya ini. Dan sentral itu kan di tengah. Untuk yang kedua, jika kedua bola berpotongan, maka lingkaran perpotongannya terletak pada bidang kuasa. Ketika kita gambar di GeoGebra, kemudian kita bedah, nah ini terlihat kan kalau bidang kuasanya itu terletak pada perpotongan dari dua bola tersebut. Kemudian yang ketiga, jika kedua bola bersinggungan, maka bidang kuasanya merupakan bidang singgung persekutuan di titik singgung. Yang keempat, bila kedua bola tidak berpotongan atau saling asing, bidang kuasanya berada di antara kedua bola tersebut. Dan yang kelima, bila kedua bola sepusat, maka bidang kuasanya
berada di lapang jauh tak hingga. Bisa aja di sini atau dimanapun. Untuk contoh soalnya, tentukan bidang kuasa dari dua bola berikut. Dengan persamaan, bola satunya ini, persamaannya ini, dan persamaan keduanya ini. Nah, untuk penyelesaiannya, B1 dikurangi B2 sama dengan 0. Sehingga X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat min 4 min X kuadrat min Y kuadrat dikurangi Z kuadrat sama ditambah 4Z sama dengan 0. Sehingga ini kan habis. Jadi negatif 4 ditambah 4Z sama dengan 0, 4Z sama dengan 4, sehingga Z-nya sama dengan 1. Sehingga persamaan bidangnya itu Z sama dengan 1. Ketika digambar di GeoGebra, akan menghasilkan seperti ini. Ini bidangnya di Z sama dengan 1. Seperti itu. Untuk selanjutnya ialah kedudukan dua bola yang akan disampaikan oleh Carlos. Untuk Carlos, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Boleh next. Saya akan menjelaskan kedudukan dua bola. Misalkan bola B1, pusatnya itu M1, jari-jarinya R1, lalu kemudian untuk bola B2, pusatnya M2, jari-jarinya R2. Ada beberapa kemungkinan letak B1 dengan B2. Yang pertama, dua bola berpotongan. Itu jika jarak antara titik pusat M1 dengan M2 kurang dari jari-jari 1 ditambah jari-jari 2. Yang kedua, dua bola bersinggungan. Bersinggungan ini ada dua. Itu bersinggungan di luar dan bersinggungan di dalam. Untuk bersinggungan di luar, jarak M1 dan M2 sama dengan jumlah R1 tambah R2. Lalu untuk bersinggungan di dalam, bila jarak titik pusat M1 dan M2 sama dengan harga mutlak R1 dikurang R2. Kenapa harga mutlak? Karena jarak kan bersifat positif. Lalu yang ketiga, dua bola saling asing. Bila jarak antara titik pusat 1 dengan titik pusat 2 kurang dari jumlah R1 ditambah R2. Lalu yang terakhir, bola yang satu di dalam yang lain. Bila jarak titik pusat M1 dan M2 kurang dari harga mutlak R1 dikurang R2. Di sini sudah terlihat gambarnya. Apa sudah ganti ya? Udah. Oh, sebentar sinyal. Oke. Lalu untuk syarat dua bola berpotongan, yang pertama, berpotongan tegak lurus. Jika dua bola dengan persamaan P1 sebagai berikut, lalu dan P2 sebagai berikut adalah dua bola yang berpotongan, maka garis potongnya merupakan lingkaran dengan persamaan sebagai berikut. Dua bola tersebut membentuk sudut di bagian sini yang berada di antara bidang-bidang singgung pada bola di suatu titik T dari lingkaran potong di kedua bola. Sudut itu berbentuk dari jari-jari bola yang besar sudutnya 90 derajat. Apabila kedua bola tersebut berpotongan tegak lurus seperti pada gambar, maka boleh di next. Ya.
Baik, mungkin karena Sofi ada kendala sinyal, presentasi untuk kelompok kami dicukupkan. Akan dilanjutkan pada hari Rabu. Alhamdulillah. Baik, untuk Silakan. sisanya akan kami lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.